Berdasarkan penilaian lomba kampung tingkat Kabupaten Fakfak, Kampung Ugarlah yang terpilih sebagai kampung terbaik dan diwakilkan untuk mengikuti lomba kampung tingkat Provinsi Papua Barat. Dari sistem pemerintahan yang dibina, pemerintahan tingkat kampung cukup berjalan dengan baik. Untuk administrasi kampung, gotong royong dan partisipasi masyarakat kampung, walaupun fasilitas penunjang yang ada di kampung ini masih sangat kurang, di mana kampung ini hanya terdapat satu sekolah PAUD dan sekolah dasar dengan menggunakan 3 ruang kelas. Untuk pelayanan kesehatan kampung hanya memiliki satu puskesmas pembantu atau pustu dengan 2 tenaga kerja atau bidan desa. Kami di Kampung Ugar, jumlah penduduk yang ada di Kampung Ugar 53 kakak. Umumnya semuanya mayoritas nelayan. Penghasilan kami selalu di laut. Karena bahwa kampung kami ini kami persiapkan untuk salah satu tempat wisata di Provinsi Papua Barat. Kami juga tidak mau kalah dengan provinsi Papua lain, provinsi lain. Tapi yang jelas bahwa Provinsi Papua Barat juga tidak kalah dengan provinsi lain. Salah satu kampung Ugar ini kami siapkan sebagai salah satu kampung wisata. Potensinya cukup, Pak. Cuman selama ini mungkin belum tahu bahwa potensi kami di kampung ini seperti apa. Hari ini saya mau kasih tahu bahwa Ugar salah satu tempat wisata yang tepat pada sasaran dan potensinya cukup. Kita bisa melihat ke hal lain, contoh seperti pendidikan, menyangkut dengan sarana prasarana. Pertama, kendalanya itu apa? Bangunan gedung sekolah, sehingga anak-anak kami ini bisa belajar dengan tenang. Karena jelas bahwa di kampung kami ini gedung sekolah cuma 3 ruangan. Dengan adanya 3 ruangan ini kan mengganggu pemikiran anak-anak itu, karena ruangan itu satu hari itu kelas 3 sekolah duluan, 1, 2, 3 sekolah duluan, setelah siang baru kelas 4, 5, 6 juga sekolah. Kami yang ada cuma bides saja, polindes kami cuma 1 saja, yang itu hanya petugas cuma 1 yang ada di kampung kami. Yang kami minta kalau bisa tambahan tenaga medisnya. Penduduk Kampung Ugar terdiri dari 53 kepala keluarga, mayoritas penduduknya beragama Muslim, dengan mata pencarian utama adalah nelayan atau pada sektor kelautan yang sangat berpotensi dengan penghasilan rumput laut, udang lobster, teripang, ikan, dan juga penghasilan mutiara yang pemasarannya telah sampai ke luar Papua dan luar negeri. Berdasarkan kelebihan dan keunikannya, kampung ini juga dipersiapkan oleh pemerintah Kabupaten Fakfak untuk dijadikan kampung wisata. Hal ini ditegaskan oleh Kepala Distrik Kokas, Subandi Foud, yang juga ikut mendampingi tim pada penilaian lomba kampung dan kelurahan tingkat Papua Barat. Ini salah satu hasil potensi kami yang ada di kampung kami, yaitu hasil laut yang sudah sering kami kirim di luar. Mata pencarian penduduk Kampung Ugar dan jumlah penduduk Kampung Ugar rata-rata 95% adalah nelayan, kemudian 5% itu berkisar di luar pertanian dan kelautan. Namun kita lihat yang sekarang menonjol di Kampung Ugar adalah masyarakat nelayan yang bagi berbagai macam jenis masyarakat, udang batu atau lobster dengan berbagai jenis. Kemudian kita lihat daripada harga jual ini cukup besar dan menjanjikan pada masyarakat setempat dalam rangka meningkatkan tumbuh kembang ekonomi masyarakat setempat untuk memberdayakan masyarakat di berbagai segi, baik kesehatan, pendidikan maupun sektor-sektor pendapatan lain. Kemudian yang berikut ada beberapa hasil. Ini merupakan salah satu hasil laut yang kita munculkan di sini dan juga ikan berbagai jenis. Kemudian ada juga hasil-hasil laut yang lain, ya. Ada hasil-hasil laut yang sangat menjanjikan, memberikan potensi peluang usaha bagi masyarakat. Cuman saja sekarang saya mau sampaikan kepada kita semua, termasuk tim penilai lomba kampung sekaligus mewakili pemerintah Provinsi Papua Barat, saya mau sampaikan bahwa masyarakat Ugar ini sebenarnya kita lihat dari ini, kita upayakan bagaimana kita kembangkan berbagai macam potensi ini, sekaligus kita memperkenalkan Ugar sebagai daerah kampung wisata atau potensi untuk kita kembangkan objek-objek wisata yang ada di Kampung Ugar, sekaligus
lobster ini merupakan salah satu potensi yang kita anggap andal untuk bagaimana meningkatkan taraf hidup dan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan yang dikemas program-program oleh PNP Mandiri, Kampung Pertanian, juga partisipasi masyarakat yang cukup tinggi. Oleh sebab itu, kami berpesan kepada pemerintah, baik pemerintah kabupaten, juga pemerintah provinsi Papua Barat, tolong kita melihat potensi yang ada di Kampung Ugar ini, kemudian antusiasi masyarakat sekaligus partisipasi yang cukup tinggi. Hanya mereka kurang diberdayakan. Jangka panjang pemerintah Kabupaten Fafak melalui Distrik Kokas, Ugar merupakan salah satu kampung wisata yang sudah dipersiapkan ke depan untuk dibangun, termasuk kampung-kampung wisata lain seperti saya katakan tadi, Arguni, Andamata, dan yang lain. Salah satu anggota himpunan nelayan Kampung Ugar, Latif Mawara, ketika dikonfirmasi di lokasi mengakui bahwa aktivitas masyarakat yang sebagian besar merupakan nelayan, sejak zaman orang tua mereka hingga saat ini, sistem yang digunakan masih menggunakan cara tradisional. Namun sejak 10 tahun terakhir, hasil lobster yang dihasilkan pemasarannya telah sampai keluar Papua, bahkan ke luar negeri. Namun kendala yang dihadapi sangatlah mempersulit perkembangan usaha masyarakat, terutama dari sistem transportasi dan pendistribusian yang harganya sangat mahal. Kabupaten Fak-Fak, Distrik Kokas, kampung khususnya Kampung Ugar. Saya salah satu anggota Bapirkam Kampung Ugar, termasuk saya juga yang siap mengumpul nelayan di Kampung Ugar punya hasil laut, yaitu lobster, terutama lobster, kedua ikan. Selama ini saya sudah 10 tahun lebih saya berjalan. Di setiap 3 minggu saya loading paling kurang 400 ekor udang lobster. Kalau jumlah kilo ya mungkin 200 kilo dalam 3 minggu. Nah, kendala yang saya alami di sini, kemarin itu saya sempat lobby ke Jakarta, harga di sana itu bagus. Tapi bagaimana caranya supaya saya bisa pesatkan harga juga di lokasi? Kendalanya transportasi ke sana. Kita mau kirim lewat pesawat di Fak-Fak, pesawat muatannya berapa? Hanya paling tinggi 2 box yang kita bisa kirim. Sedangkan barang yang masuk setiap hari itu 5-60 kilo. Itulah kendala saya di sini. Itu barang ke Sorong, baru saya bisa kirim ke sana, karena kalau Sorong bisa kita kirim banyak. Walaupun 10 box bisa 1 kali naik. Itu aja kendala. Kalau saya yakin kayak kita punya kapal sirkulasi kalau sudah ada, ya harganya mungkin bisa ikut dengan harga Jakarta. Berarti saya yakin nelayan di sini juga sudah bisa rasakan itu harga dari hasil nelayan sendiri. Sedangkan kita di sini ongkos kirimnya besar, akhirnya kita beli di sini hanya sebatas 100 lebih, 150 ya per kilo, karena ongkos kirimnya besar. Termasuk saya juga Pak, saya juga nelayan, saya juga rasa kesian sekali Pak, saya ambil harga dengan kecil begitu. Tapi kita mau bikin bagaimana sesuaikan dengan ongkos kirimnya. Tapi seandainya kalau memang besok kita punya kapal sirkulasi khususnya untuk Kampung Ugar, saya yakin itu harganya bisa besar. Maupun provinsi, tolong bantu kita orang khususnya Kampung Ugar. Itulah kendala yang kita alami, khususnya kapal sirkulasi. Muatannya di atas 1 ton. Untuk itu, ia berharap melalui pemerintah daerah, baik pemerintah Kabupaten Fak-Fak dan pemerintah Papua Barat, dapat membantu melalui instansi terkait untuk memberikan bantuan kapal sirkulasi, sehingga hasil yang ada dapat dipasarkan dengan baik dan kehidupan masyarakat dapat lebih baik dengan pengembangan potensi yang ada. Melihat keadaan dan kondisi yang terjadi di Kampung Ugar, mewakili tim penilai lomba kampung dan kelurahan tingkat Papua Barat, Petrus Humrawer mengakui dan kagum dengan potensi Kampung Ugar tersebut. Menurutnya, dari setiap potensi yang ada di kampung sangat bernilai ekonomis dan tentunya dapat menunjang kehidupan masyarakat kampung. Namun hal ini terkendala proses pengembangan dan pemasarannya. Untuk itu, ia berharap kiranya ada perhatian dari pemerintah melalui instansi terkait untuk pengembangan dan pemasaran potensi yang ada di Kampung Ugar. Sektor perikanan, ikan dan lain sebagainya, mereka sering memasarkan ke
kota-kota besar yang lain termasuk juga Loksel itu mereka pasarkan ke Surabaya dan Bali termasuk Jakarta, dan ini mendapatkan income bagi masyarakat di kampung ini yang luar biasa, dan memang ini harus dipertahankan, kalau bisa ditingkatkan lebih lagi berkaitan dengan pendapatan ini sehingga masyarakat di kampung mungkin harus ditingkatkan, mungkin ada bantuan peran dari pemerintah, mungkin dalam bentuk bantuan jolso atau peralatan penangkapan lain yang bermanfaat bagi masyarakat di kampung, termasuk penangkaran kaitan dengan udang Loksel ini sendiri. Menurut hasil yang kami dapat dari masyarakat itu bahwa mereka bisa pasarkan ini dan sungguh luar biasa dan menjanjikan, mereka bisa pasarkan ke Bali, Jakarta, Surabaya dan kota-kota besar lainnya. Dengan usaha yang masih sangat tradisional, masyarakat Kampung Ugar yang ada di distrik Kokas, Kabupaten Fakfak, menurut geografis tidak jauh dari jangkauan pemerintah Kabupaten Fakfak, kiranya dapat diperhatikan terlebih khusus pada sektor pendidikan, kesehatan dan pengembangan usaha masyarakat berdasarkan potensi daerah yang sudah tentu sangat menjanjikan. Ronald Rumbo-Rumbo, Papua Barat TV.